Ada satu masalah besar dalam perdebatan agama yang jarang disadari banyak orang. Bukan karena kitab sucinya sulit dipahami, bukan karena bahasanya terlalu rumit, tetapi karena banyak orang berdebat tentang istilah yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Akibatnya, lahirlah ribuan perdebatan yang sebenarnya berangkat dari kesalahan yang sama. Orang bertengkar tentang Tuhan, tetapi tidak pernah memahami bagaimana kata itu digunakan dalam bahasa kitab suci. Orang saling menyerang soal Yesus, soal Muhammad, soal Allah, tetapi tidak pernah duduk sejenak untuk bertanya, apakah kita sedang membicarakan makna kata yang sama? Inilah yang membuat diskusi antara Edis TV dan Azam menjadi menarik. Karena untuk sekali ini, diskusi tidak dimulai dari fanatisme. Tidak dimulai dari ayat yang dipotong-potong. Tidak dimulai dari tuduhan kafir, sesat, atau bidat. Tetapi dimulai dari sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apa sebenarnya arti kata Tuhan? Dan justru dari pertanyaan sederhana inilah terlihat mengapa begitu banyak perdebatan agama selama ini berakhir kacau. Bang Azam, coba Bang Azam perkenalkan dulu background Anda. Sejauh mana Anda belajar agama Islam? Bukan, kan gini. kawan lama, masa ulang-ulang Bukan, terus. Azam. Aduh. Dengarkan dulu Azam, begini. Ya, siap. Netizen ini, di TikTok ini, itu sangat random. Bahkan ya, orang yang mendengarkan kemarin, itu bisa sama sekali bukan orang yang mendengarkan hari ini. Begitu. Jadi, ini ada 4.700 orang. Bisa-bisa 4.700 orang ini baru pertama kali datang ke sini. Gitu. Nah, makanya Bang Ajam, saya sebagai orang yang sangat pengalaman bagaimana netizen, bagaimana isi kepala netizen, ya. Makanya saya katakan 98% orang beragama itu baik Islam, baik Kristen itu nggak ngerti kata Tuhan dan Tuhan itu bedanya apa dia nggak ngerti. Nah, sekarang yang saya maksudkan kepada Anda gini. Coba Anda jelaskan dulu background Anda. Anda seorang Muslim, sejauh mana Anda mendalami agama Islam? Silakan. Ya, saya Bang Azam, seorang mahasiswa di salah satu fakultas hukum. Dia pernah belajar Islam sedikit lah. Ya, cukup segitu aja dulu kayaknya. Ini selalu merendah dia ini. Baik. Silakan Bang Azam. Anda datang kemari itu mau menjelaskan apa? Silakan. Saya mau meluruskan teman-teman yang sudah naik bahwa kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah, ini kalau orang pintar tuh lebih gampang kita diskusi gitu. Nah, Bang Azam, inilah yang membuat perdiskusian atau ada pertanyaan, Yesus itu Tuhan apa manusia? Begitu. Padahal pertanyaan itu tidak pernah ada dalam Alkitab. Dan murid-murid itu nggak pernah nanya begitu. Yesus, engkau ini Tuhan atau manusia? Pertanyaan itu munculnya sekarang ini baru muncul. Gitu. Karena apa? Karena orang membedakan Tuhan dengan Tuhan itu. Padahal itu adalah kosakata yang sama. Coba misalnya kita ganti misalnya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang yang bertanya seperti itu. Begitu. Nah, coba silakan Bang Ajam. Sebenarnya kata Tuhan atau kata Tuhan ini dalam bahasa Arabnya itu sebenarnya sama saja, itu kata Rob itu, betul? Betul. Ya, nah sama dengan di dalam Alkitab Ajam. Jadi kata Tuhan atau kata Tuhan ini sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu kata yang sama, yaitu kata kurios itu. Dan itu bisa ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Sang Pencipta. Sama seperti kata Rob itu, kalau di dalam Al-Quran bisa ditujukan kepada Sang Pencipta, bisa juga ditujukan kepada manusia. Yang artinya adalah Tuhan atau Tuan. Kalau dalam bahasa Inggris ini dua kata ini kata yang sama juga, yaitu Lord. Atau kalau dalam bahasa Jawa, dua kata ini juga kata yang sama, yaitu Gusti. Nah, yes. Yang menjadi keheranan begitu. Yang menjadi keheranan, kata Gusti ini susah bahasa Indonesianya karena dua kata ini sudah dibedakan begitu. Padahal orang menyebut yang di langit sana, ya Sang Pencipta di sana itu disebut Gusti. Lalu orang yang duduk di singgasana kerajaan, yang memerintah, yang punya istri, punya anak, bisa sakit, bisa batuk, ya, itu juga dipanggil Gusti.
Makanya tidak ada orang Jawa bingung ketika Gusti itu meninggal. Atau Gusti berdoa, itu orang Jawa nggak bingung. Begitu. Atau Gusti berdoa kepada Gusti, nggak bingung dia. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, ini udah menjadi kacau begitu. Karena 98% sudah jadi tolol gara-gara dua kosakata itu. Begitu. Nah, sekarang begini, Bung Ajam. Cuman Bung Ajam ya, saya pun melihat dari Bung Ajam ada sedikit rasa canggung begitu untuk menjelaskan kata ini. Nah, makanya Bung Ajam, tidak ada orang Jawa yang bertanya, kamu Gusti atau manusia? Oke. Begitu. Tetapi kalau kamu Tuhan atau manusia, ini adalah pertanyaan terdungu atau kesalahan terbesar, pertanyaan yang salah karena orang sudah membaca Alkitab atau Al-Quran secara salah. Ya silakan. Jadi saya hanya ingin meluruskan itu saja tadi Bang Edis. Banyak teman-teman Islam naik itu bingung sampai buka-buka Google dulu apa gitu kan. Padahal sekarang ini kan kita sudah terfasilitasi begitu mudah ya. AI begitu mudah untuk diakses gitu. Ya sesederhana itu sih untuk menjelaskan aja kepada teman-teman bahwa Tuhan dengan Tuhan itu sama. Jika dia dirujuk ke dalam bahasa Arab, maka itu sama-sama roh. Tuannya Yusuf, seseorang yang berada di surah Yusuf itu disebut roh. Tuhan dalam surah Al-Fatihah juga sebagai pencipta alam semesta juga disebut sebagai Rabbul Alamin. Ya, begitu, sama-sama roh. Jadi kembali kepada konteksnya. Tuhan ini atau Tuhan ini dia mencakup seberapa luas penguasaan dia. Apakah pada lingkup-lingkup tertentu atau pada lingkup untuk alam semesta. Jadi hanya sederhana itu saja begitu. Ya, nah, cuman begini Bung Azam. Yang menjadi masalah adalah ketika orang bertanya kepada saya dengan kata-kata ejekan. Kata-kata itu begini. Edis, kenapa Tuhanmu mati? Nah, saya tahu ketika dia berkata Tuhan ini atau Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Begitu. Karena kami orang Kristen tidak mengimani bahwa kalau kata Tuhan itu maksudnya Bapa di sorga, tidak mati. Begitu. Nah, sebenarnya kata-kata ini bisa saya balik juga begitu. Nah, makanya perdebatan saya dengan Anda Bung Azam itu hanya masalah Muhammad yang Rob ini, ya. Apakah sebenarnya, coba ini saya pengen nih dari orang Islam. Sebenarnya Muhammad itu di tengah-tengah umat muslim dia sebagai Rob tidak? Wah, ini saya kira pertanyaan yang sudah berulang-ulang beribu-ribu kali juga jawabannya saya utarakan di sini begitu kan. Saya kira tinggal cek VT saja lah. Iya, cuman kan di sini penonton baru ini. Karena saya melihat gini. Karena saya melihat Anda ini berubah-ubah gitu. Seperti kadang-kadang takut sama umat. Enggak ada. Karena begini, kata Tuhan atau kata Rob ini kan bisa saja dia itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, yang memimpin, begitu kan, yang empunya, begitu. Jadi kata Rob ini bisa siapa saja. Orang yang memiliki rumah, yang membeli rumah dengan uangnya, itu disebut Rob bagi rumah itu. Karena dialah sang pemilik rumah itu. Dia tuan atau Tuhannya rumah itu. Betul? Betul. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia kalau dibilang Tuhannya rumah, orang bingung begitu. Karena itu aneh begitu. Masa Tuhan rumah? Yang benar Tuhan rumah. Gitu. Iya. Nah, sekarang tentang sosok Muhammad nih. Nah, bagaimana kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat? Apakah dia sebagai Rob atau tidak? Baik. Jadi secara bahasa siapapun dapat disematkan gelar dengan gelar Rob. Saya Edis termasuk Nabi Muhammad, dia bisa digelar sebagai Rob. Maka dia sangat berpotensi besar jika digelari sebagai Rob. Tidak menutup kemungkinan demikian. Begitu loh. Baik. Apa salahnya? Nah, makanya pertanyaan itu bisa saya balik begitu loh. Pertanyaan itu akan saya balik begitu. Jadi ketika ada orang Islam bertanya kepada saya, kenapa Tuhanmu kok mati begitu?
Maka saya juga bisa balik pertanyaan itu sebenarnya. Loh, Tuhanmu juga kenapa mati? Begitu. Nah, waktu saya ngomong Tuhanmu mati, tentu saya tidak ngomongin Allah, tapi saya ngomongin Muhammad. Begitu. Nah, makanya Jadi, sebenarnya ini banyak disalahpahami oleh orang-orang Islam dan orang-orang Kristen, begitu. Nah, ini penyakitnya di sini bahwa 98% memang saya simpulkan orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen ini memang cuma ikut-ikutan saja beragama itu. jadi begini, Edis. Ya, silakan. Terjadi perbedaannya adalah ketika kita memposisikan siapa pencipta alam semesta, di situ orang-orang Indonesia, Kristen ataupun Islam, memahami kata Tuhan itu tidak merujuk kepada apa yang kita deskripsikan di awal, tetapi merujuk kepada pencipta alam semesta. Nah, Di kalau situ. begitu pertanyaannya, berarti ketika orang Islam bertanya, kenapa Tuhanmu mati? Harusnya kata Tuhan itu dituju kepada Bapa di sorga. Nah, maka jawabannya Iya, dia mati. merujuk kepada Yesus. Karena begini, setiap saya berdiskusi dengan orang-orang Kristen, semua beranggapan kecuali Edis dan beberapa teman-teman kita, mereka semua mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta semesta, yaitu Bapa di surga, setara dia. Nah, makanya saya bilang, Kristen begitu. baik, ketika ada orang Kristen berkata Yesus adalah Bapa di sorga, makanya itu yang saya bilang Kristen golongan oones. Begitu loh. Makanya yang buat jadi masalah ini, kalian ini kebanyakan diskusi dengan oones. Enggak, Begitu. bukan. Tritunggal, Edis, Tritunggal. Sama orang Mereka yang gini, mengatakan orang-orang Katolik Tritunggal, begini Bang Azam. Katolik yang mengatakan itu. Baik, orang-orang Bukan yang bukan. mulut, orang-orang yang mulutnya berkata saya Tritunggal, kamu Tritunggal, 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 Tritunggal. Itu hanya latah saja. Mereka kebanyakan latah begitu. Ketika disuruh jelaskan, Yesus itu ya Bapa di surga. Sama seperti kemarin saya diskusi dengan Agatha. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Petrus berkata, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Nah, saya tanya sama dia, ini Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yaitu Bapa di surga, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Oh, salah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ya Yesus sendiri. Yesus memuliakan Yesus. Makanya ini yang bikin blow on. Makanya saya bilang itu yang bikin blow on. Makanya walaupun mulutnya Tritunggal, tetapi isi kepalanya itu adalah oones. Begitu loh. Jadi jangan hanya kita ini berpatokan kepada klaim. Begitu. Begitu ya. Jadi begini Edis, sebenarnya kalau dengan saya dan beberapa muslim lainnya sepertinya kita sudah mendapatkan benang merah yang jelas. Hanya saja ini mungkin menjadi tugas Edis untuk menjelaskan kepada Kristen-Kristen terkait dengan pemahamannya ini bahwa Yesus dengan Allah Bapa di surga itu berbeda. Berbeda. Yesus itu utusannya. Yesus itu utusannya Bapa di surga. Anaknya yang tunggal. Gitu. Dari diskusi saya dengan Anda beberapa kali saya naik di sini, berarti secara garis besar kita dapati kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dan dia juga berfungsi sebagai Tuhan juga dong, jangan gini. Iya. Tuhan juga, ayo Nabi. Iya. Nabi Muhammad adalah Tuhan dari sisi bahasa dan dia juga punya Tuhan dan dia juga berfungsi sebagai utusan. Dan Yesus juga Tuhan secara bahasa dan dia juga punya Tuhan dan dia juga berfungsi sebagai utusan. Sampai sini setuju? Iya setuju, gitu. Jadi kalau kita mau sama-sama setuju, sebenarnya Muhammad itu Tuhannya orang Islam gitu loh. Seperti itu. Dan kalau kita mau jujur, yang membuat Muhammad menjadi Tuhannya orang Islam itu adalah Allah sendiri. Karena Allah yang memerintah untuk menuhankan Muhammad, betul? Tapi perintahnya bukan menuhankan. Kita tidak boleh melencengkan isi yang mulai di sini mulai. Bukan mulai. Di sini yang saya bilang mulai. Muncul kalau di sini. Begini Bung Azam. Sesuai teks dong. Gini. Karena memang itu bahasa-bahasa seperti itu tuh kadang-kadang tidak kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Saya kasih contoh.
Sampai mati pun kita tidak akan menemukan di dalam Alkitab Musa punya Tuhan. Nggak bakal ketemu. Coba tunjuk di dalam Alkitab Musa punya Tuhan. Nggak bakal ada. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Musa, maka kesimpulannya Musa punya Tuhan. Coba tunjuk di dalam Alkitab ada kata-kata Daud punya Tuhan, Musa punya Tuhan, siapa lagi? Salomo punya Tuhan. Ya nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Sama di dalam Al-Quran pun tidak akan ketemu kata-kata seperti itu. Nah, tetapi dari berbagai baris, paragraf, kalimat, dan lain sebagainya, kita simpulkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim, ya, kemudian siapa lagi, Musa, punya Tuhan. Nah, sekarang begini. Kalau ada seseorang Azam menjadikan setan sebagai pemimpinnya, menjadikan setan sebagai sosok yang diikuti, dipatuhi, yang kepadanya tunduk dan patuh, maka kesimpulannya orang tersebut menuhankan setan itu, menjadikan setan itu sebagai robnya, sebagai Tuhan atau tuannya. Setuju? Setuju. Nah, sekarang apa yang dilakukan orang Islam kepada Muhammad? Bukankah seperti itu? Boleh menjelaskan nggak? Sebentar. Yang dilakukan umat Islam adalah menaklukkan, membuat dirinya taat, tunduk, patuh kepada Muhammad. Makanya ketika orang Islam melihat Muhammad berkata, orang Islam harus menjawab sami'na wa ta'na. Itulah yang disebut menjadikan Muhammad sebagai tuannya, sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Nah, sama sebenarnya dengan keinginan Bapa terhadap seluruh umat manusia untuk membuat Yesus menjadi Tuan mereka. Jadi Bapa di surga menginginkan supaya manusia itu mengangkat atau membuat Yesus menjadi Tuan, menjadi Rob, menjadi Kurios atau menjadi Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi tuh Bapa di surga, Bapa di surga tidak menginginkan supaya manusia itu mentaati iblis. Membuat dirinya patuh takluk kepada iblis. Kalau seperti itu jadinya Tuhannya adalah iblis. Nah, untuk apa? Untuk apa Bapa di surga menginginkan semua manusia menuhankan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Supaya apa? Supaya semua manusia ini dibawa kepada Bapa di surga. Jadi makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, sama seperti dalam agama Islam itu sama. Kenapa semua orang harus patuh, tunduk kepada Muhammad? Supaya dengan cara demikianlah setiap orang tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 80, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Itulah sebenarnya isi daripada agama Islam dan Kristen. Silakan. Baik, saya hanya ingin memberikan ilustrasi saja, ya kan? Tadi kan ada perbedaan A, B, C dan sebagainya. Begini, saya berikan sebuah ilustrasi. Ya. Ketika juru bicara presiden menyampaikan informasi yang disampaikan oleh presiden kepada halayak, apakah ketika halayak menaati perintah yang disampaikan oleh juru bicara tadi, berarti halayak memposisikan juru bicara sebagai tuan atau Tuhan, dalam hal ini presiden? Wakilnya. Enggak, juru bicara bukan wakil. Ya juru bicara iya, sebagai juru bicaranya. Artinya ketika mentaati juru bicaranya bukan konteksnya ketaatan. Tetapi ketika juru bicara menyampaikan pesan dari presiden kepada halayak, kemudian halayak ikut, nurut, patuh kepada berita ataupun informasi yang disampaikan oleh juru bicara, apakah halayak memposisikan juru bicara sebagai presiden? Tentu tidak dong.
Tidak. Begitulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Hanya seorang Begitu juru juga yang bicara terjadi kepada yang Yesus. diinformasikan. Ya, begitu itu. Sama itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, banyak orang-orang Kristen seperti Nikana, Agatha, RK, dan lain sebagainya, ketika Yesus menyampaikan sesuatu, menganggap bahwa Yesus itulah Bapa di surga. Nah, inilah yang membuat menjadi kacau ini. Kacau itu di situ yang buat. Begitu. Nah, padahal begini, Adis. Silakan. Berarti Nabi Muhammad atau Yesus mereka adalah juru bicara dari pencipta alam semesta. Nah, masalahnya kami tidak mengakui bahwa Muhammad menjadi juru bicara Bapa di surga. Ini kita luruskan dulu. Maksudnya dalam konsep keyakinan masing-masing beragama, bukan Anda meyakini Muhammad, bukan. Oke. Seperti itu kan berarti? Oh iya dong. Fungsinya sama. Iya dong. Oke. Dan untuk dipatuhi supaya kita memberikan ketaatan. Iya, supaya kita memberikan ketaatan dan kepatuhan, betul? Iya, betul. Ya, iya. Saya tidak memaksa, saya tidak menyuruh Edis untuk percaya kepada Nabi Muhammad, tidak. Nah, Cuman kita berbicara secara fungsional. Baik. Apakah fungsi mereka sama? Iya. Tentu ada bedanya. Bedanya tentu ada. Tetapi dalam hal yang kita bahas ini, itu sama. Begitu. Nah, di sini sehubungan dengan tema kita ini, itulah yang disebut dengan kata-kata Tuhan atau Tuhan itu. Oke, ya sepakat. Makanya sekarang kita udah sepakat nih. Sebenarnya Tuhan kami, Lord kami itu Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus, Roh yang datang daripada Dia. Nah, sedangkan Rob kalian atau Tuhan kalian itu adalah Allah dan Muhammad. Ini berat diakui oleh seluruh manusia nih. Ini berat ini. Nah, coba Anda akui itu. Coba Anda akui dulu itu. Coba Anda akui itu. Silakan. Silakan Anda mengakui. Kalau itu sudah kita akui, sebenarnya udah clear diskusi kita ini. Nah, kalau kata Tuhan itu memang 100% merujuk kepada Tuhan dan itu diakui oleh orang-orangnya termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya tidak salah itu. Oke, jadi Anda setuju ya? Jadi Anda setuju. Ya, saya pribadi meyakini itu, saya pribadi karena kata Tuhan dan Tuhan menurut saya itu sama. Tidak ada bedanya. Baik, jadi menurut iman Anda sebagai orang Islam, Anda punya dua Tuhan di sini, yaitu Allah dan Muhammad. Banyak Tuhan saya banyak. Ya, yang dua ini kita bahas. Ya, sesuai dengan konteksnya mereka masing-masing, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Oke, berarti Allah adalah Tuhanmu dan Muhammad juga adalah Tuhanmu. Edis juga Tuhan saya di sini, di Komal. Yang dua itu dulu. Ya, enggak biar netizen ini enggak. Di sini. Makanya saya bilang Adam di sini masih takut dengan umat, begitu loh. Kasihan, kita kasihan netizen itu loh. Iya, banyak orang-orang ini nggak ngerti itu, gitu. Nah, Pak, ada katanya dibilang begini. Anda dibilang sebagai oten menyamar katanya. Tuh, makanya Coba saya kasih naik ya. Saya kasih naik satu orang Islam. Kadang-kadang orang Islam yang naik ini jadi sok tahu. Oke. Kita kasih naik. Saya aja nggak sanggup liatin komentar tuh, makanya pakai kacamata hitam tuh. Nah, lari nih. Barusan saya naikkan dia lari. Coba naik satu orang Islam yang terpelajar. Coba Anda naik ke sini. Nah, satu orang Islam terpelajar. Coba kita pengen naikkan dulu driver Zainuddin. Coba driver. Oh, lari dia. Berat. Kasihan netizen kalau berat. Bentar ya. Kita siapa muslim yang mau naik? Coba yang ngomong tadi Ajam Oten menyamar. Mana coba? Mana coba yang ngomong Ajam Oten menyamar? Ajam Oten menyamar dari mana? Lari mereka. Sadar aja. Itu loh saya. Oke lah, itulah kesimpulan kita. Kita sudah dapat garis benang merah yang jelas bahwa ya begitulah. Cuman begini aja, ada ketidakjujuran ya. Contohnya Zuma itu. Teman-teman nanti tolong dibagikan kepada saya video ketika Zuma mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam ya. Coba ini ada 4.900 orang.
Coba nanti teman-teman kirimkan atau cari video tersebut ya, karena tidak saya simpan di file saya. Jadi nanti akan saya buat apologet Islam ternama yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Seperti itu. Zuma, Tapi intinya, Rifa, Yusuf PI, kemudian Ar-Rashid, kemudian Daman Al-Mantiki, kemudian Ketua APII, si Alif, ya dan banyak lagi. Seperti itu. Dan Anda sudah juga mengakui bahwa Muhammad itu. ya, tapi intinya begini ya, yang namanya diskusi ini kita perlu kejujuran memang, agar tidak terjadi hinaan, cacian, serta korban-korban jiwa ketika ada yang dimasukkan dalam penjara. Kan begitu, makanya perlu kejujuran saja, supaya tercipta diskusi yang sehat. Kan begitu, bagus. Ya kan? Ya. Oke, kita sudah dapat benang merahnya. Terima kasih Edis. Itu saja tugas saya di sini, ingin menjelaskan kepada kawan-kawan Islam bahwa Tuhan dan Tuhan itu sama. Baik, terima kasih Bang Ajam, saya turunkan. Terima kasih Edis. Ya, sama-sama Bang. Iya, itu ya teman-teman ya. Kalau ngomong dengan orang yang di bidangnya, maka yang dihasilkan dari perdiskusian itu adalah daging ya, adalah ilmu. Tetapi sayang seribu sayang, memang banyak orang naik ke sini itu memang orang-orang yang awam. Ya, makanya kalau Anda baca Alkitab, ya, tidak ada dalam Alkitab itu, entah itu murid-murid kah, entah itu ahli Taurat kah, yang berkata begini, Yesus, engkau Tuhan apa manusia? Pertanyaan itu nggak ada. Nggak ada pertanyaan itu. Karena memang kata Tuhan dengan kata Tuhan ya sama. Seperti itu ya. Salah satu kekuatan terbesar dalam diskusi tadi adalah keberanian Edis untuk menyerang akar persoalan, bukan hanya cabangnya. Selama bertahun-tahun, perdebatan antara Muslim dan Kristen sering berputar pada kalimat yang sama. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lapar? Masalahnya, menurut Edis, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul karena orang tidak memahami bahwa istilah Tuhan dalam banyak bahasa kitab suci tidak selalu menunjuk kepada Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Disinilah letak kekeliruan besar yang selama ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam bahasa Arab, ada kata Rob. Dalam bahasa Yunani, ada kata Kurios. Dalam bahasa Inggris, ada kata Lord. Dalam budaya Jawa, ada kata Gusti. Semua istilah itu dapat digunakan untuk menunjuk kepada penguasa, pemilik, tuan, pemimpin, atau otoritas tertentu. Artinya, secara bahasa, tidak setiap penyebutan Tuhan otomatis berarti Sang Pencipta alam semesta. Dan justru disinilah Edis memukul balik cara berpikir yang selama ini dianggap normal. Karena jika seseorang gagal membedakan konteks penggunaan kata tersebut, maka ia akan terus terjebak dalam pertanyaan yang salah. Pertanyaan Yesus Tuhan atau manusia, menurut Edis, sama kacaunya dengan bertanya, Raja itu manusia atau Gusti? Karena dalam konteks tertentu, seseorang bisa menjadi manusia sekaligus menjadi tuan bagi orang lain. Tidak ada kontradiksi di sana. Yang kontradiktif adalah ketika seseorang memaksakan satu makna untuk semua konteks. Lebih menarik lagi, Azam yang berasal dari kalangan Muslim justru mengakui bahwa secara bahasa, kata Rob memang bisa digunakan untuk selain Allah. Pengakuan ini penting, karena selama ini banyak orang mengira bahwa kata Rob hanya boleh digunakan untuk Allah semata. Padahal Al-Quran sendiri menggunakan istilah itu dalam konteks yang lebih luas. Artinya, persoalan ini bukan hanya terjadi di kalangan Kristen, tetapi juga di kalangan Muslim yang sering menyederhanakan makna sebuah kata tanpa memperhatikan konteks penggunaannya. Di titik ini, Edis berhasil membawa diskusi keluar dari wilayah fanatisme dan masuk ke wilayah linguistik serta logika. Namun, Edis tidak berhenti di sana. Ia kemudian membawa diskusi ke wilayah yang lebih sensitif. Jika kata Rob secara bahasa berarti tuan, pemilik, pemimpin yang ditaati dan dipatuhi, maka muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana posisi Muhammad di tengah umat Islam? Disinilah perdebatan mulai memanas, karena Edis tidak sedang berbicara tentang ketuhanan dalam arti pencipta alam semesta. Ia berbicara tentang fungsi sosial dan otoritas. Siapa yang ditaati? Siapa yang perintahnya wajib dijalankan? Siapa yang menjadi rujukan hidup? Siapa yang jika berkata sesuatu, maka pengikutnya menjawab, kami dengar dan kami taat.
Ketika pertanyaan itu diajukan, Azam justru mengakui bahwa secara bahasa, Muhammad bisa disebut Rob dalam pengertian tuan atau pemimpin. Dan pengakuan ini menjadi titik penting yang ingin ditegaskan Edis. Karena selama ini banyak orang menggunakan standar ganda. Ketika istilah Tuhan dipakai kepada Yesus dalam arti tuan atau pemimpin, mereka marah. Tetapi ketika konsep yang sama diterapkan kepada Muhammad dalam pengertian yang sama, mereka tiba-tiba menolak. Padahal secara logika, penggunaan bahasanya identik. Disinilah Edis menyoroti apa yang dianggapnya sebagai ketidakjujuran intelektual. Bukan karena Muhammad disamakan dengan Allah, bukan itu poinnya. Poinnya adalah konsistensi. Kalau kata itu boleh dipahami secara luas dalam satu kasus, maka ia juga harus dipahami secara luas dalam kasus lain. Kalau tidak, maka yang terjadi bukan pencalian kebenaran, melainkan pembelaan identitas kelompok. Bagian paling menarik dalam diskusi tadi adalah ketika Edis menjelaskan bahwa ketaatan kepada seorang utusan tidak otomatis menjadikan utusan itu sebagai sang pencipta. Analogi juru bicara presiden yang diberikan Azam sebenarnya memperkuat poin tersebut. Seorang juru bicara menyampaikan pesan presiden. Ketika masyarakat menaati pesan itu, yang dihormati adalah otoritas yang mengutusnya. Begitu pula seorang rasul, ia berbicara atas nama pihak yang mengutusnya. Dan menurut Edis, banyak kekacauan teologi muncul karena orang gagal membedakan antara sang pengutus dan sang utusan. Akibatnya, mereka membaca ayat-ayat kitab suci dengan kacamata yang keliru. Bahkan Edis menyoroti fenomena yang menurutnya cukup ironis. Banyak orang mengaku memahami doktrin Tritunggal, tetapi ketika diminta menjelaskan perbedaan antara Yesus dan Bapa, mereka justru mencampur adukan keduanya. Mulut mengatakan berbeda, tetapi penjelasannya mengatakan sama. Mulut mengaku Tritunggal, tetapi logikanya bergerak seperti penganut oneness. Inilah yang menurut Edis menjadi sumber kekacauan terbesar dalam banyak diskusi agama. Orang sering menghafal label, tetapi tidak memahami isi label itu sendiri. Dan ketika label lebih penting daripada pemahaman, maka diskusi berubah menjadi pertengkaran tanpa ujung. Karena itu, inti argumentasi Edis sebenarnya sederhana. Sebelum berdebat tentang siapa Yesus, sebelum berdebat tentang siapa Muhammad, sebelum berdebat tentang Tuhan, pahami dulu arti kata yang sedang digunakan. Karena bisa jadi selama ini, orang bertengkar bukan karena berbeda kitab, tetapi karena berbeda memahami satu kata yang sama. Pada akhirnya, diskusi tadi memberikan pelajaran penting bahwa kebodohan terbesar dalam perdebatan agama bukanlah tidak tahu jawaban, melainkan tidak sadar bahwa pertanyaannya sendiri sudah salah sejak awal. Ketika makna kata Tuhan, Rob, Kurios, atau Lord dipersempit hanya pada satu pengertian, maka seluruh pembacaan terhadap kitab suci akan ikut menyempit. Edis TV coba menunjukkan bahwa banyak konflik teologi sebenarnya lahir dari kegagalan memahami bahasa dan konteks. Dan selama orang masih sibuk mempertahankan identitas kelompok daripada menguji konsistensi logikanya sendiri, maka perdebatan akan terus berputar di tempat yang sama. Karena kebenaran tidak takut diuji oleh logika, tetapi fanatisme selalu takut diuji oleh konsistensi. Semua pihak tentu bisa berbeda pendapat terhadap kesimpulan Edis, tetapi struktur argumentasi di atas menonjolkan titik-titik logika yang ia gunakan dalam diskusi tersebut secara lebih tajam dan runtut.